Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marcella Salsabella dengan NIM 22220035 akan menjelaskan final project dari manajemen proyek dengan judul Prediksi Output Daya Angin dengan Algoritma Konkav LSTM menggunakan DevOps Workflow. Yang pertama, untuk pendahuluan latar belakangnya, yang pertama adalah pentingnya daya angin sebagai sumber energi terbarukan. Kemudian ada tantangan dalam memprediksi output daya angin. Untuk tujuan proyeknya, yang pertama mengembangkan model prediksi yang akurat menggunakan konkav LSTM. Yang kedua, menerapkan alur kerja DevOps untuk pengembangan dan implementasi. Kemudian untuk datasetnya sendiri, dataset wind power atau energi angin saya ambil dari Kaggle. Untuk fitur utamanya, yang pertama kecepatan angin, yang kedua arah angin, yang ketiga output daya. Dan untuk visualisasi data adalah grafik hubungan antara kecepatan angin dengan output daya, seperti gambar ini. Eh, di sini ada alur kerja DevOps. Yang pertama ada planning, ada kode, kemudian ada build, ada deploy, dan operate. Untuk urutannya ini adalah yang pertama plan, kemudian kode, kemudian build, baru untuk deployment-nya ada deploy dan operate. Untuk plan sendiri ini adalah tahap perencanaan, di mana nantinya tim mendiskusikan dan merencanakan fitur, perbaikan, atau pembaruan yang akan dibuat. Untuk pekerjaan saya ini, saya menggunakan tools Jira, Trello. Kemudian yang kedua ada code. Di sini adalah proses pengembangan atau penulisan kode berdasarkan rencana yang sudah disepakati. Kemudian kode nanti dikelola dalam sistem kontrol versi seperti Git. Yang ketiga ada build. Tahap ini mencakup penggabungan kode, pengujian otomatis, dan pembuatan paket perangkat lunak siap deploy. Untuk toolsnya saya menggunakan Git GitHub. Yang keempat ada deploy. Untuk deploy operate ini nanti, perangkat lunak yang sudah selesai akan dideploy atau di deployment ke lingkungan produksi dan dijalankan. Tahap ini mencakup pemantauan kinerja dan pemeliharaan operasional menggunakan alat tools. Kemudian untuk manajemen proyeknya sendiri di tahapan planning tadi, untuk toolsnya saya menggunakan Trello untuk memanajemen proyek. Untuk board Trello-nya sendiri memiliki beberapa tugas. Yang pertama ada pengumpulan dan analisis kebutuhan, kemudian ada desain sistem, ada implementation, dan testing atau pengujian. Untuk DevOps-nya sendiri, kode ini saya menggunakan kodenya saya masukkan ke dalam Colab agar programnya nanti bisa berjalan. Nantinya adalah seperti ini. Ini nanti ada hasil, udah didapatkan ini nanti, dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua, di build ini mengunggah proyek ke GitHub, seperti ini. Saya mengunggah final project saya ke GitHub. Ada dataset angin, kodenya, kemudian ada datasetnya. Untuk deploy-nya, saya memilih tools Hugging Face. Untuk tampilannya seperti ini, dia mirip seperti GitHub. Sama yang dimasukkan atau yang diunggah adalah
kode program dataset angin, kemudian ada dataset energi anginnya yang diambil dari Kaggle. Kemudian untuk operate-nya saya memilih tools Slack, masih sama mengunggah proyek ke Slack untuk monitoring proyek. Tampilannya adalah seperti ini nantinya. Dia agak mirip dengan Trello dan juga Jira sih menurut saya. Jadi tinggal nanti eh, ini, misalkan mau ngupload lagi, itu bisa diklik ini dan muncullah seperti ini. Nah, selanjutnya adalah hasil. Hasil dari prediksi daya angin menggunakan konkav LSTM. Ini adalah visualisasi hasil prediksi dan aktualnya. Dia tidak terpaut jauh jaraknya antara prediksi dan aktual. Hanya saja di time step yang ke antara 10 sampai 12 itu ada yang lebih tinggi, itu mungkin ada kekurangan kesempurnaan kode aja. Untuk yang lainnya masih rapat dalam jarak-jaraknya. Kemudian ada kesimpulannya, model berhasil memprediksi output daya angin dengan performa memuaskan. Kemudian alur kerja DevOps meningkatkan efisiensi pengembangan dan implementasi. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai Trello dalam pemilihan tools untuk merencanakan atau untuk manajemen proyek saya ini. Saya menggunakan Trello. Dia mudah digunakan. Nah, pertama-tama itu ada ada tiga menu. Ada list, seperti list tugasnya, apa aja. Kemudian ada doing. Doing itu adalah yang sedang kita lakukan. Kemudian ada done. Done sini berarti sudah selesai melakukannya. Ini tuh tahap perencanaan. Untuk tahap perencanaan kita bisa menambahkan di sini. Kemudian untuk tahap yang kita lakukan, kita masukkan ke dalam doing. Apabila sudah selesai, kita masukkan ke done. Yang pertama di sini, step pertama adalah pengumpulan dan analisis kebutuhan. Untuk pengumpulan dan analisis kebutuhan ini adalah mencari sebuah studi kasus pada peminatan masing-masing yang akan dijalankan atau dijadikan topik final project. Karena saya eh, peminatannya data science, makanya saya menggunakan dataset berupa yang masih masuk ke dalam data science gitu. Kemudian tugasnya membuat ulasan tentang studi kasus, mulai dari deskripsi, cara kerja, skema, hingga manfaat topik yang dipilih. Dan di sini adalah untuk tugas-tugasnya nanti apa aja kita bisa klik di sini ya. Nantinya kita di tahapan pengumpulan analisis kebutuhan ini nanti kita ngapain aja bisa ditulis di sini. Terus apabila sudah dilakukan, bisa dilakukan checklist. Yang pertama kan ada membuat deskripsi cara kerja skema hingga manfaat. Kemudian untuk filenya nanti yang sudah selesai kita kerjakan di tahapan ini bisa kita unggah di sini. Ini berisi deskripsi cara kerja skema hingga manfaat dari memprediksi energi angin tadi. Kemudian selanjutnya ada desain sistem. Untuk desain sistem ini, yang pertama saya lakukan adalah mengunduh file CSV, kemudian ada arsitektur sistem, kemudian desain database, dan desain UI UX. Di desain sistem ini, deskripsinya adalah merancang arsitektur dan komponen sistem, kemudian mendownload datasetnya dalam bentuk CSV. Ini untuk datasetnya kita unggah di sini. Kemudian untuk implementation ini adalah mengimplementasikan desain ke dalam kode. Jadi sudah masuk tahapan
membuat kode program untuk mengetahui prediksi dan aktual dari energi angin. Yang pertama adalah pengambilan data, kemudian pembuatan model, yang ketiga adalah training. Di sini ada tugasnya yang sudah dimasukkan atau yang sudah diunggah. Yang pertama ada program datasetnya. Saya menggunakan Google Colab untuk mengetahui hasilnya. Kemudian dataset energi angin tentu saja dimasukkan ke dalam sini. Untuk tahapan testing dan pengujian ini adalah untuk menguji fungsionalitas sistem untuk memastikan bahwa semua kebutuhan telah terpenuhi. Yang pertama dilakukan adalah menghitung RMSE, kemudian menghitung MAE, kemudian menghitung MAPE, dan menghitung R2. Sini sudah ada programnya. Kemudian untuk hasil wind power-nya ini adalah hasil dari eh, prediksi aktual dan kayak grafiknya begitu. Untuk di deployment sendiri, untuk deploy ini kan berarti siap untuk apa ya, hasilnya itu siap untuk digunakan untuk penelitian begitu. Jadi yang pertama adalah model prediksi di host pada API berbasis Flash. Kemudian API menerima input berupa kecepatan angin dan arah angin, lalu mengembalikan output daya. Kemudian ada aplikasi berbasis web atau dashboard yang diintegrasikan untuk visualisasi data dan hasil prediksi. Untuk hasilnya saya unggah, saya upload di sini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari final project manajemen proyek saya ini berupa langkah-langkah bagaimana saya menyusun suatu proyek agar tercipta atau menghasilkan hasil performa yang memuaskan dengan menggunakan alur kerja DevOps. Cukup sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.